Football Universe. Jika menyebut nama Luis Suarez, mungkin kita langsung ingat gol cantik, Barcelona, dan gigitan telinga Chiellini. Tetapi Luis Suarez yang akan kita ceritakan ini berbeda. Dia identik dengan sayap kiri, Inter Milan, dan Ballon d'Or. Please like, comment, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. Daerah Avenida de Hercules di kota A Coruña, Spanyol, hari ini mungkin adalah salah satu daerah yang cukup padat. Gedung-gedung perkantoran membentang di sisi lain yang juga padat, terisi dengan kendaraan. Tetapi jika mundur ke kisaran tahun 1940, daerah ini hanya ada rumah-rumah penduduk yang tertata rapi dan jalan yang sangat jarang dilintasi kendaraan bermotor. Kondisi ini memungkinkan anak-anak di daerah ini bermain sepak bola dengan bebas di jalanan. Pada periode setelah Perang Dunia Kedua sekitar tahun 1945, hanya ada sedikit warga berkecukupan di lingkungan yang sederhana ini. Sebagian besar keluarga di sini hampir tidak dapat memenuhi kebutuhan keseharian mereka dan barang-barang mewah adalah barang fantasi. Tetapi disinilah, di jajaran Galicia yang basah dan berangin ini, seorang peraih Ballon d'Or, satu-satunya asal Spanyol, dan salah satu pemain terhebat Inter Milan, pertama kali mengembangkan keterampilan sepak bolanya. Ketika ada waktu luang dan tidak saat membantu di toko daging keluarganya, Luis Suarez Miramontes, atau dipanggil Luisito, suka bermain sepak bola. Tetapi biaya untuk membeli sebuah bola standar berada di luar jangkauan sebagian besar keluarga di daerah itu. Jadi, Luisito dan teman-temannya harus membuat bola sendiri dari kumpulan kain-kain tua. Bola yang mereka bentuk memang tak sempurna berbentuk bola dan memiliki kelemahan yaitu mudah menyerap air. Sehingga pada hari-hari di musim hujan, mereka perlu mengeringkan bola beberapa saat sedang bermain agar tidak terlalu berat. Tantangan lain yang dihadapi Luisito dan teman-temannya adalah angin Samudra Atlantik yang ganas. Saat bermain, terkadang angin tersebut bertiup dengan sangat keras sehingga bola akan mengikuti arah angin. Tim yang bermain melawan arah angin harus menyesuaikan permainan mereka. Seringkali melakukan ratusan sentuhan hanya untuk mendekati gawang lawan. Bermain dengan bola seadanya, alas kaki yang buruk, dan kondisi cuaca ekstrim memaksa Luisito untuk mengembangkan teknik sepak bolanya lebih baik lagi, sehingga dia tumbuh menjadi pemain dengan bakat alami. Pada tahun 1949, Luisito akhirnya bisa memperkuat beberapa tim lokal di kotanya, seperti Acción Católica de Santo Tomás, Hercules de la Coruña, dan Perseverancia yang dikelola oleh pendeta setempat. Setelah tampil menawan, Luisito akhirnya berhasil masuk ke tim junior Deportivo La Coruña. Klub Galicia ini sedang memiliki prestasi bagus di La Liga waktu itu, sehingga mereka membangun stadion baru di lokasi lapangan lama mereka. 2 tahun sebelum Luisito bergabung, di bawah bimbingan pelatih Argentina Alessandro Scopelli, Deportivo menempati posisi kedua di La Liga. Hanya 1 poin tertinggal di belakang juara Atletico Madrid. Scopelli kemudian diberikan izin mendirikan sekolah sepak bola untuk anak-anak dan remaja. Dari sinilah Luisito direkrut. Awalnya Luisito dipinjamkan ke klub divisi 4 bernama Fabril Sociedad Deportiva. Di sana Luisito tampil selama 1 musim dengan permainan menarik dan mampu membawa Fabril promosi ke divisi 3. Setelah itu Luisito kembali dipanggil ke tim Deportivo La Coruña, tetapi kali ini untuk langsung bergabung dengan tim utama. Luisito kemudian tampil untuk Deportivo selama 1 musim. Dia diturunkan di 17 pertandingan dan mampu membuat 3 gol. Salah satu penampilan gemilang Luisito adalah saat membawa Deportivo menang 3-2 atas Sporting Gijon.
Karena pertandingan ini bakat Luisito mulai tercium dan sempat menarik perhatian pelatih Barcelona, Helenio Herrera. Di musim berikutnya, akhirnya Luisito direkrut Barcelona sebagai salah satu amunisi muda mereka. Setelah menyelesaikan transfernya, Luisito bergabung dengan tim anak perusahaan Barcelona, Espa Industrial, sebelum bergabung dengan tim senior Barcelona setahun kemudian. Selama berada di Camp Nou, Luisito membuktikan dirinya sebagai gelandang kreatif dengan kemampuan mencetak gol. Keistimewaan Luisito ini akhirnya membantu Barcelona meraih 2 gelar Liga, 2 Copa del Rey, dan 2 Piala Fer atau pendahulu Piala UEFA. Dia bermain bersama nama-nama seperti Landisau Kubala, Sultan Sibor, Sandor Kosnis, Kramalets, dan Evaristo, dan dilatih di bawah bimbingan Helenio Herrera yang menjadi teman baik sekaligus mentornya. Luisito benar-benar berkembang menjadi pemain besar selama memperkuat Barcelona. Dia adalah andalan Barcelona di lini tengah. Karena begitu hebatnya, Luisito, pemain-pemain Real Madrid sangat menyanjung kemampuannya. Pada tahun 1960, Luisito dinobatkan menjadi pemain terbaik Eropa, kemudian menjadi satu-satunya pemain kelahiran Spanyol yang memenangkan Ballon d'Or. Oleh rekan-rekannya di Barcelona, Luisito dijuluki Sang Arsitek. Pada tahun 1961, Sang Arsitek menjalani penampilan terakhirnya untuk Barcelona di final Piala Eropa melawan tim Benfica di Stadion One Corf Bern. Sayangnya di pertandingan ini Barcelona harus kalah 3-2 dari Benfica. Tak lama setelah itu, Barcelona menerima tawaran uang sebesar 250 juta lire atau lebih dari 200.000 euro dalam uang hari ini dari klub Italia Inter Milan untuk pemain bintang mereka Luisito. Manajemen Barcelona pun akhirnya melepas Luisito karena didorong oleh hutang besar klub yang digunakan untuk membangun stadion baru mereka. Di Inter Milan, Luisito menunjukkan kehebatannya dengan mengukir prestasi yang luar biasa. Pada musim keduanya di Inter Milan, musim 1962-1963, ia mengantarkan Inter menjadi juara Serie A. Kemudian diulangi lagi pada 2 musim berikutnya. Luisito juga berperan besar saat Inter Milan berhasil memenangkan Piala Eropa berturut-turut pada tahun 1963-1964 dan 1964-1965, serta Piala Interkontinental berturut-turut pada tahun 1964 dan 1965. Semua ini dicapai di bawah bimbingan mantan mentor Luisito di Barcelona, yaitu Helenio Herrera, yang telah menjadi pelatih Nerazzurri pada tahun 1960. Setelah menerima medali Piala Champions Eropa pertamanya pada tahun 1964, Luisito juga menjadi juara Eropa di tingkat internasional bersama negaranya Spanyol. Prestasi ini bertahan sampai tahun 1988, ketika pemain-pemain PSV yang juara Piala Champions juga menjadi juara Piala Eropa untuk Belanda. Ketika bermain untuk Inter Milan, pelatih Helenio Herrera yang dikenal di Italia sebagai Il Maggio atau pesulap, secara efektif membangun timnya di sekitar Luisito. Hal ini memungkinkan sang gelandang untuk mendikte permainan dengan efek yang lebih besar. Permainan Luisito jika saat ini dapat dilihat seperti cara main Andrea Pirlo, yang selalu bisa mengatur serangan dari posisinya dan memberikan umpan-umpan matang ke rekan-rekannya. Secara total, Luis Suarez atau Luisito menghabiskan 10 musim di Inter Milan dari tahun 1961 sampai 1970. Dia bermain di 256 pertandingan dan mencetak 42 gol. Sebelum pensiun, Luisito kemudian pindah ke Sampdoria pada tahun 1970 dan bermain di sana selama 3 musim. Di tim nasional Spanyol, Luisito bermain dari tahun 1957 sampai 1952.
tampil di 32 pertandingan dan membuat 14 gol. Setelah pensiun, Luisito tidak kembali ke Spanyol. Dia memilih untuk tetap di Milan sebagai kota yang membuatnya jatuh hati, tempat yang sekarang dia anggap sebagai rumah. Namun Luisito tidak kehilangan kontak dengan saudara-saudaranya dan terus mengunjungi A Coruña, di mana keponakannya masih tinggal di rumah tempat dia dilahirkan.